jelas. Oke, sudah jelas ya Bu ya. Baik. Nah, Ibu Rizka, sebelum kita lanjut nih tentang pembahasan energi terbarukan, boleh dong prediksi indeks harga saham gabungan untuk seminggu ke depan? Iya, ini kalau melihat IHSG, ini potensinya pergerakannya akan relatif konsolidasi sampai dengan seminggu ke depan. Jadi untuk range-nya sendiri, saya lihat ini IHSG level supportnya di 6.960 dengan level resisten pertamanya itu nanti IHSG di 7.108. Ya, Oke, jadi ada. baik. Mm-mm. Bagaimana Ibu? Ya, saya melihat bahwa ketahanan ekonomi Indonesia saat ini yang cukup kuat dengan surplusnya neraca perdagangan, kemudian juga inflasi kita yang masih dikatakan relatif stabil dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya, bahkan yang sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Tapi Indonesia mampu mengatasi ini dengan baik, walaupun kita tahu kemarin BI kembali menaikkan suku bunga. Tapi antisipasi yang dilakukan BI menurut saya merupakan langkah yang tepat sehingga nilai tukar rupiah kita juga nantinya diperkirakan akan kembali menguat seperti itu, Mbak. Oke, baik. Untuk BI kemarin menetapkan rate BI-nya yang terbaru adalah 5,25% ya Ibu ya? Ya, betul. Oke, nah Ibu sebenarnya ini kan kita mau membahas tentang sektor-sektor emiten energi terbarukan. Boleh nggak sedikit penjelasan apa sih sebenarnya EBT itu? Ya, EBT sendiri itu merupakan kalau kita lihat sekarang kan pemerintah sedang menggalakkan untuk transisi dari energi yang sebelumnya kita menggunakan batu bara, saat ini mau menggunakan untuk energi. Nah, transisi energi dan energi terbarukan ini saat ini menjadi prioritas dalam pembangunan di masa depan. Kenapa? Pemerintah gencar untuk menggalakkan pembangunan di sektor energi terbarukan. Karena kalau kita lihat gini Mbak Nadine, mengenai bahan bakar fosil yang saat ini kita gunakan adalah batu bara, ini merupakan hidrokarbon asal biologis, sehingga energi fosil yang dihasilkan itu memiliki dampak yang negatif bagi kelestarian lingkungan. Sebut saja ya, polusi, terus juga efek gas rumah kaca, hujan asam, kemudian pemanasan global. Selain merusak lingkungan, tentunya hasil pembakaran energi fosil ini juga berdampak buruk bagi kesehatan. Jadi ini adalah dasar kenapa pemerintah ingin mencoba mengalihkan yang sebelumnya kita menggunakan batu bara, saat ini mau mencoba untuk ke transisi energi bersih, mulai dari listrik, kemudian juga PL, mulai dari saat ini kita lihat kemarin ya G20. G20 itu kita ada beberapa komitmen dari pemerintah dan negara G20 lainnya. Yang pertama mengenai tujuan mempercepat transisi energi secara inklusif. Ini di tengah krisis ekonomi global. Yang kedua, kita juga saat ini negara G20 menjadi poin kesepakatan yang bersinggungan erat dengan upaya transisi energi. Dan transisi energi di sini ini untuk menyediakan akses pada teknologi energi bersih, kemudian juga memanfaatkan energi terbarukan dan sumber-sumber energi rendah karbon. Selain itu, poin penting ketiga dari pertemuan G20 kemarin yaitu adalah memperkuat niat para pemimpin G20 untuk menyelaraskan aksi iklim dengan tujuan 1,5 derajat. Nah, 1,5 derajat ini apa? 1,5 derajat ini kalau kita lihat dari kesepakatan di G20, di mana secara kolektif ini negara-negara G20 bertanggung jawab atas 75% gas rumah kaca global, sehingga kita harus membatasi kenaikan suhu pada 1,5 derajat Celcius. Dan ini juga bersama-sama dengan negara G20 lainnya ingin supaya efek yang tadi buruk dengan adanya batu bara ya, ini membuat lebih baik lagi untuk kedepannya, untuk jangka panjang. Dan poin keempat adalah mengenai
mobilisasi pendanaan iklim sesuai dengan janji negara maju untuk menyediakan dana sebesar 100 miliar dolar AS setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Kalau kita lihat di sini presiden kemarin kan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengungkapkan bahwa negara-negara yang tergabung dalam negara-negara maju ya ini yang tergabung dalam G7 itu berkomitmen untuk mendanai kurang lebih ada 20 miliar US dollar atau sekitar 311 triliun untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih pemerintah itu ingin adanya transisi energi ini? Karena tadi pertama kita lihat bahwa batu bara ini memang sangat tidak ramah lingkungan. Tapi pertanyaannya kenapa masih digunakan? Dari di sini energi batu bara ini merupakan maksudnya menggunakan tenaga batu bara ini kan hal yang paling murah dibandingkan dengan kita menggunakan sektor energi terbarukan. Ini relatif lebih mahal sehingga ini memerlukan biaya investasi yang tidak kecil. Sehingga hal itu yang disampaikan dalam concern atau prioritas juga oleh negara-negara G20 kemarin. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya EBT atau energi terbarukan ini didukung oleh satu dunia khususnya ya, Bu ya, untuk melangkah maju ke depan ya, Bu Rizka ya, Bu ya. Iya, iya Mbak Nadine, betul. Oke, jadi kan Bu, kalau misalnya mengenai pembahasan EBT ataupun batu bara nih, nah kita masuk nih ke dalam emiten-emiten atau saham yang bersangkutan. Bagaimana nih prospek saham batu bara ke depannya nih Bu Rizka? Ya, berbicara mengenai prospek saham batu bara, jika kita perhatikan lebih jauh saat ini, emiten-emiten yang memiliki emiten-emiten batu bara saat ini sudah mulai melakukan diversifikasi bisnis. Awalnya pure batu bara, saat ini sudah ada diversifikasi mulai ke tenaga listrik, terus tenaga hidro. Ini kita bisa lihat mulai dari emiten yang khususnya batu bara, Adaro, Indi, Toba, UNTR, PTBA, ini sudah mulai semua melakukan concern terhadap energi terbarukan. Karena fokus pemerintah hingga tahun 2030 ini bagaimana supaya ini terjadi dengan baik nih transisi energi, sudah tidak lagi menggunakan batu bara untuk energi kita gitu. Jadi nanti listrik udah nggak lagi menggunakan batu bara, kira-kira seperti itu Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan batu bara sekarang ini seperti Adaro, ADMR atau lainnya telah mempersiapkan diri untuk menuju tahap EBT tersebut ya Bu Rizka ya? Iya, betul. Nah, Ibu mengulik soal saham Arko nih yang mencatatkan kenaikan signifikan sejak IPO-nya bulan Juli lalu nih Bu. Apakah ada kaitannya karena suntikan dana dari UNTR atau bagaimana ini Bu? Iya, kalau melihat saham Arko, ini kan sebenarnya kita Arko ini merupakan emiten yang bergerak memang di bidang pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan yang berasal dari aliran air atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian kemarin memang dari United Tractor mengungkapkan bahwa dia melakukan investasi terhadap Arko kurang lebih di 21,61%. Kemudian harga Arko juga terus mencatatkan kenaikan. Tapi kalau saya melihat di sini memang ada dua unsur kenaikan saham Arko. Pertama, Arko memang belum lama IPO. Biasanya saham-saham yang IPO itu hype-nya masih cukup bagus gitu ya di publik gitu. Kemudian yang kedua adalah langkah United Tractor sendiri yang investasi di Arko melalui pembelian saham yang di ACAEI Singapura ini merupakan sentimen positif juga buat market. Kenapa? Karena ini merupakan visinya Arko sendiri itu adalah dengan IPO mereka bisa mendapatkan akses pendanaan yang luas nih dari bukan hanya internal tapi juga dari eksternal. Kita lihat bahwa di sini United Tractor masuk ke dalam Arko, kemudian juga kita lihat bahwa tujuannya Arko juga adalah bagaimana
potensi energi terbarukan di Indonesia yang akan mengurangi emisi karbon dengan berfokus kekuatan intinya, yaitu pembangkit tenaga listrik, tenaga air. Jadi kita lihat juga kemudian kinerjanya yang kita perlu perhatikan. Kinerjanya memang pendapatan ARKO sendiri itu meningkat ya sebesar 36%, kemudian labanya juga meningkat 78%. Saya melihat bahwa ini juga memang hal yang positif. Jadi dari sisi kinerjanya ARKO, kemudian dari sisi masuknya emiten United Tractor kepada ARKO. Artinya ada perhatian khusus dari ini kan konglomerasi besar United Tractor terhadap ARKO. Potensinya juga masih bagus ke depannya. Walaupun bukan dalam jangka pendek, ini dalam jangka yang panjang. Dalam jangka yang panjang untuk prospek dan potensinya ke depan masih terbilang bagus ya Ibu Rizka ya. Iya. Nah, itu tadi untuk pembahasan ARKO ya, salah satu emiten energi terbarukan yang tahun ini labanya cukup meningkat. Nah, selain itu ada Ken juga nih Bu Rizka nih. Tahun ini kan cukup meningkat ya untuk labanya. Itu gimana sih sebenarnya kinerja saham Ken ke depan? Karena sebagai industri EBT, performanya tahun ini sangat luar biasa juga nih Bu. Iya, betul Mbak Nadine. Ini sejalan dengan ARKO ya, Ken. Itu kan memang saat ini sedang berencana membangun 3 pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan dalam setahun ke depan. Ya, saya melihat bahwa potensi energi baru terbarukan ini memang cukup menarik ke depannya karena pemainnya juga belum banyak di industri ini. Kita bisa bilang tadi ada ARKO, Ken. Jadi prospek bisnis ke depan, saya lihat ini prospeknya masih bagus. Apalagi kita lihat bahwa di sini kan Ken itu sudah bekerja sama juga dengan negara maju. Dia dengan Jepang ya. Salah satu perusahaan energi Jepang itu yang membeli saham Ken, itu ada Tokyo Electric Power, itu membeli 25% saham Ken. Kita tahu sendiri bahwa Jepang untuk energi terbarukannya jauh lebih maju dibanding Indonesia. Dan di sini Jepang melihat perhatian khusus ke saham Ken. Jadi saham-saham energi baru terbarukan ini saya lihat potensi dilirik oleh baik itu investor maupun juga para pelaku pasar ini masih cukup layak dicermati.